Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Supiana Dian Nurcahyani MKes selaku pembimbing mata kuliah ini. Yang kami sayangi dan yang kami banggakan teman-temanku seperjuangan, para mahasiswa program studi Magister Pendidikan Biologi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu potensi sumber daya alam dalam pembuatan pangan. Sebelum kita mulai, kita tentu perlu mengetahui sekilas apa itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi apapun itu yang dari alam kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada sumber daya alam, contohnya ada hewan, tumbuhan, kemudian air, ada bahan tambang dan lain sebagainya. Kita akan membedakan macam-macam sumber daya alam. Yang pertama adalah berdasarkan sifat kelestariannya. Jadi berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam itu adalah yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa? Itu sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali, kemudian kuantitas dan kualitas sumber daya tergantung kepada manajemen atau pengelolaannya. Kemudian sifat persediaan menurut lestariannya atau meningkat. Contohnya adalah air, tumbuhan, tanah, hewan, kemudian sinar matahari, angin, panas bumi. Itu semuanya adalah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian adalah yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, ciri-cirinya, sumber daya alam itu akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali. Sifatnya secara fisik persediaan akan habis, seluruh persediaannya menurun, tetapi bisa didaur ulang. Contohnya bahan mineral, kemudian logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kelestariannya adalah sumber daya alam yang tidak akan habis atau kekal. Ciri-ciri sumber daya alam ini adalah sumber daya yang selalu tersedia secara berkelanjutan. Kemudian sifatnya persediaannya tidak terbatas tetapi tidak terpengaruh oleh tindakan manusia, dan persediaannya tidak terbatas tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya energi matahari, energi panas bumi, bentang alam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah berdasarkan jenisnya. Jenisnya sumber daya alam itu dibagi menjadi biotik dan abiotik. Biotik atau hayati itu yang berasal dari kehidupan makhluk hidup, misalnya ada hewan, kemudian tumbuhan dan mikroorganisme. Kemudian sumber daya alam non hayati atau abiotik yang berasal dari benda mati, bukan makhluk hidup, contohnya angin, air, kemudian barang tambang, itu adalah sumber daya alam non hayati. Kemudian yang ketiga berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, sumber daya alam adalah penghasil baku yang digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi, misalnya dari hutan dan lain-lain. Kayu itu adalah bisa bernilai tinggi. Kemudian sumber daya alam penghasil energi, digunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan ataupun mesin industri, misalnya bahan bakar
minyak, batu bara, dan gas alam. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus serasi seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini diperlukan adanya ekoefisiensi, jadi ekonomis efisien, dengan memperhatikan hubungan ekologis untuk mengurangi kerugian bagi keberlangsungan pembangunan maupun ekosistem. Nah, ini contohnya. Adapun prinsip pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Jadi kita ketika memanfaatkan sumber daya alam itu tidak boleh sewena-wena, harus memperhatikan lingkungan. Yang pertama adalah prinsipnya adalah selektif. Artinya selektif ini dilakukan dengan membuat perancangan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam, karena harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak boleh kita menggunakan seenaknya sendiri, jadi harus selektif. Kemudian kelestariannya, sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpelihara dan kelestariannya. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik, melestarikannya, tidak boleh langsung menggunakan dihabiskan. Contohnya ketika kita memiliki pepohonan, misalnya di hutan itu ya. Jadi ketika penebangannya itu tidak dirawat dengan baik, tebang pilih dan lain sebagainya, maka nanti akan menimbulkan banyak hal. Ini bisa longsor, kemudian bisa panas, bisa terjadi banjir, karena kita menggunakan sumber daya alamnya itu tidak sesuai kebutuhan. Kita hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kelestariannya. Nanti dampaknya beberapa ratus tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan, kita harus memperhatikannya dengan baik. Penghematan sepertinya selektif dalam menggunakan sumber daya alam, membutuhkan perancangan yang matang sehingga tidak terjadi pemborosan dan akan mengganggu kualitas dari sumber daya alam tersebut. Kemudian memperbarui, jelas ketika kita menggunakan sumber daya alam, seharusnya kita bisa memperbaruinya dengan baik, dengan reboisasi, kemudian penangkaran hewan tumbuhan, penanaman yang secara bergilir, pengolahan tanah pertanian yang baik. Kita misalkan tanahnya itu harus berganti, tidak ketika ditanami satu jenis saja maka akan kurang baik. Kemudian sumber daya alam dengan bioteknologi. Kita mengetahui menurut dari segi warna ya, bioteknologi merah itu adalah bioteknologi yang difokuskan dalam bidang kesehatan maupun medis. Bioteknologi merah mencakup berbagai macam spektrum pengobatan manusia, dimulai tahap preventif hingga ke tahap pengobatan. Beberapa contoh yang hasilnya dari bioteknologi ini adalah vaksin, kemudian obat, serum, dan lain-lainnya yang digunakan dalam bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, bioteknologi putih abu-abu, white bioteknologi atau bright bioteknologi. Ini merupakan bioteknologi yang mengaplikasikan cenderung mengarah ke bidang industri seperti industri makanan, minuman, kemudian usaha penemuan pembentukan energi terbarukan. Beberapa produk bioteknologi putih yang sukses itu adalah ragi, enzim, bir, dan lain sebagainya ya. Kemudian bioteknologi biru yang sering, karena biru kita analogikan warna laut itu ya, artinya mengaplikasikan fokus pada bidang perairan atau akuatik. Pengembangan bioteknologi biru banyak dilakukan menggunakan aktivitas rekayasa genetika. Beberapa hasil bioteknologi akuatik yang berguna hingga saat ini yaitu penumbuhan ikan bersirip di dalam lingkungan daerah perarian yang terkontrol, kemudian vaksin untuk mempercepat
aktivitas hormon seksual ikan dan berbagai macam vaksin untuk mempercepat proses pertumbuhan bobot pada badan ikan. Ini salah satu adalah bioteknologi biru. Kemudian yang terakhir adalah bioteknologi hijau atau green bioteknologi. Ini kita ketahui hijau tumbuhan yang mengaplikasikan lebih diarahkan ke bidang pertanian dan peternakan. Aktivitas bioteknologi hijau difokuskan diarahkan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk pendukung pertanian dan peternakan. Contohnya adalah pestisida untuk pembasmi hama, itu bisa. Kemudian kalau ternak ya bermacam-macam produk yang bisa dikembangkan. Contohnya di sini ada nanti kita akan bahas apa kecap, bahannya kedelai. Nanti ada jamur Arpegillus menti ya, ini contoh-contohnya ya. Kemudian ada asam cuka, itu dari apa, kemudian antibiotik jamur dari Penicillium ya, itu bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian kita akan membahas tentang bioteknologi pada kecap. Pembuatan kecap kita terkenal di Tuban ada namanya kecap laron. Jadi kecap laron ini dalam pembuatannya adalah menggunakan jamur, kemudian ada bakteri Aspergillus menti yang dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Kemudian jamur Aspergillus menti ini bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak, kemudian menghancurkan campuran gandum tersebut. Setelah proses fermentasi, karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Ini cara pembuatan kecap seperti ini ya. Kemudian pembuatan kecap dengan fermentasi. Yang pertama adalah kedelai dibersihkan, direndam dalam air pada suhu kamar selama 12 jam atau setengah hari, kemudian direbus selama 4-5 jam sampai lunak. Setelah direbus, kedelai ditiriskan dan didinginkan di atas tampah. Tampah tersebut ditutup dengan lembaran karung goni atau karung terigu atau lembaran plastik. Karena terus berulang kali dipakai, bahan yang digunakan sebagai penutup itu biasanya mengandung spora sehingga berfungsi sebagai inokulum. Spora kapang Apergillus menti akan bergerminasi dan tumbuh pada substrat kedelai dalam waktu 3-12 hari pada suhu kamar. Kapang dan mesium yang terbentuk akibat fermentasi ini lah yang dinamakan koji. Selanjutnya koji diremas-remas, dijemur dan kulitnya dibuang. Kemudian koji ini dimasukkan ke dalam wadah dari tanah atau tong kayu atau tong plastik yang berisi larusan garam 20-30%. Kemudian campuran antara kedelai yang telah mengalami fermentasi dengan larutan garam inilah yang dinamakan mororom. Fermentasi mororom dilanjutkan selama 14-120 hari pada suhu kamar. Setelah itu cairan mororom dimasak dan kemudian disaring. Urutan seperti ini ya, kedelai direbus, ditiriskan, kemudian ragi diragikan 3-14 minggu, kemudian dimasak dengan air hingga mendidih, kemudian dimasukkan putih sangkil. Hasilnya saringan itu dimasak
kedua hingga mendidih, disaring, ampasnya dibuang untuk makanan ternak, dan hasilnya berupa kecap. Nah, kecap laron, contoh yang terkenal di Tuban. Skema produksi. Skema produksinya, jadi untuk membuat kecap manis ke dalam filtrat ditambahkan gula merah dan bumbu-bumbu lainnya, diaduk sampai rata dan dimasak selama 4-5 jam. Kemudian untuk membuat kecap asin, sedikit gula merah ditambahkan ke dalam filtrat, diaduk dan dimasak selama 1 jam. Kecap yang telah dimasak selanjutnya disaring dengan alat spretator untuk memisahkan kecap dari berbagai kotoran, kemudian didinginkan. Langkah akhir pembuatan kecap adalah memasukkannya ke dalam botol, gelas, botol plastik, atau botol PET. Jadi secara tradisional kecap dibuat dengan proses fermentasi yang menggunakan jasa mikroorganisme kapang, komir, dan bakteri untuk mengubah senyawa makromolekul kompleks yang ada dalam kedelai menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti peptida, asam amino, asam lemak, dan monosakarida. Adanya proses fermentasi tersebut menjadikan zat-zat gizi dalam kecap menjadikan lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh kita. Jadi prosesnya sambil fermentasi, kemudian ini memasuki proses sampai nanti pengemasan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.